Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Namun apa daya para hadirin, ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah mencapai usia balik, Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Qala ya bunayya, berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahu, bahwasannya aku menyembelih diriku. Kemudian apa jawabnya Nabi Ismail alaihi salam? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku wahai ayah termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar atas ujian ini. Kemudian Nabi Ismail melanjutkan perkataannya, ya abati, wahai ayah, jika nanti engkau hendak menyembelih diriku, ushdud ribati, kuatkan ikatanku. Ketika engkau nanti hendak menyembelihku, usahakan bajumu terhindar dari darahku, agar ibuku nanti melihatnya tidak bersedih hati, dan sampaikan salam untuk ibu dariku. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Bercucuran air mata Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kesabaran anaknya atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ni'mal aunu ala amrillahi anta ya bunai, ni'mal aunu ala amrillahi anta ya bunai, ni'mal aunu ala amrillahi anta ya bunai. Engkau adalah sebaik-baik anak yang membantuku dalam menegakkan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadaku. Inilah bagaimana seorang keluarga atau seorang anak Nabi Ismail alaihissalam dalam kesabarannya, dan bagaimana beliau membantu ayahnya dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih dirinya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kemudian ketika penyembelihan akan dilaksanakan dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Pisau itu tidak mampu menggorok lehernya Nabi Ismail alaihi salam. Diulang kedua kalinya, dia asah lagi pisaunya, diletakkan di leher Nabi Ismail alaihi salam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak. Pisau tadi tidak mampu menggorok leher Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian diasah lagi pisaunya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketiga kalinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, diletakkan pisau itu di lehernya Nabi Ismail alaihi salam, tapi tidak mampu menggorok lehernya. Sampai datang malaikat Jibril membawa seekor domba dan mengabarkan, menurunkan wahyu, wahai Ibrahim, inna haza lahuwal balaul mubin. Ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat sebagaimana kesabaran engkau dan anakmu Nabi Ismail untuk patuh dan tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, wa faddainahu bizabhin azim. Dan ini domba merupakan tebusan sebagai kesabaranmu, tebusan bagi anakmu Ismail, dan sembelihlah domba ini, jangan sembelih anakmu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang pertama, keubudiahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ubudiyah?
Ubudiyah ini penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri dengan sepenuh hati kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkannya, tanpa merasa berat, tanpa menjadikannya beban, dan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Hanya pasrah dan tunduk atas apa yang Allah perintahkan. Karena apa? Karena tujuan daripada hidup ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah sampai kepada makom ubudiyah, makom penghambaan sejati, tidak peduli lagi apakah perintah yang Allah suruh kepada kita ini sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya itu patuh dan tunduk atas ajaran yang aku bawa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makom ubudiyah ini adalah makom penghambaan sejati yang tidak lagi kita dalam beribadah kepada Allah mengikuti hawa nafsu kita. Malah hawa nafsu kita yang harus ditundukkan dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itulah makom ubudiyah yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan ada dalam Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang mana disebutkan kisah ini oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah melihat apa yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam dalam mimpinya, syaitan datang menggoda keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata syaitan, jika aku tidak membuat fitnah, jika aku tidak menggoda Nabi Ibrahim dan keluarganya saat ini, maka aku tidak akan bisa lagi menggoda Nabi Ibrahim dan keluarganya sampai kapanpun. Apa yang syaitan goda kepada keluarga Nabi Ibrahim? Yang pertama, iblis atau syaitan datang kepada istri Nabi Ibrahim. Ditanya, wahai istri Nabi Ibrahim, apa engkau tahu kemana Ibrahim membawa anakmu ini? Dijawab istrinya, dia membawanya ke satu lembah untuk mencari kayu bakar. Kemudian kata syaitan, la wallahi, bukan demi Allah, ma zahaba bihi ila liyuzbihahu. Tidaklah Ibrahim suamimu membawa anakmu Ismail melainkan untuk menyembelihnya. Kemudian kata istri Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin? Sedangkan Ibrahim adalah seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Kemudian kata syaitan, zama anna rabbahu amarah. Nabi Ibrahim menyangka Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jawabnya istri Nabi Ibrahim, apa Pak Bu? Jika Allah yang perintahkan, maka itulah yang sebaiknya ia lakukan, bukan malah mencegahnya. Jika Allah yang perintahkan untuk menyembelih anakku, maka itulah yang harus Nabi Ibrahim yang sebaiknya ia lakukan. Kemudian syaitan tidak bisa lagi menggoda istri Nabi Ibrahim. Pergi syaitan kemana? Menemui anaknya, menemui Nabi Ismail. Ketika dalam perjalanan menuju satu lembah, digoda Nabi Ismail oleh syaitan. Wahai Ismail, apa engkau tahu kemana ayahmu akan membawamu sekarang? Dijawab Nabi Ismail, ayahku akan membawaku untuk mencari kayu bakar di lembah ini. Kata iblis, la wallahi, katanya, tidak demi Allah, tidaklah ayahmu membawamu melainkan untuk menyembelihmu. Kenapa? Kata Nabi Ismail. Kemudian kata syaitan, zama anna rabbahu amarahu. Nabi Ismail menyangka Tuhannya telah menyuruhnya untuk menyembelih dirimu. Kata Nabi Ismail apa? Jika Tuhan ayahku yang menyuruhnya, fasam'an wa ta'atan, aku hanya pasrah dan tunduk atas perintahnya. Tidak berhak aku apa? Aku menolak, aku bertentangan dengan perintah Tuhanku. Fasam'an wa ta'atan, aku hanya tunduk dan patuh dan pasrah atas apa yang Allah inginkan,
jika Allah inginkan untuk aku disembelih oleh ayahku, maka silakan saja. Ini makom ubudiyah, makom penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tauladani, yang harus kita ikuti, yang harus menjadi suri tauladan dalam diri kita. Jangan sampai kita menanya-nanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat 1 hari 5 kali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menahan lapar, menahan dahaga ketika berpuasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menginfakkan, mengeluarkan harta kita untuk berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Binasanya kaum-kaum yang terdahulu itu dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka atas Tuhan mereka, dan menyalahi mereka dan menyalahinya mereka atas apa? Atas ajaran Nabi yang Nabi itu datang kepada mereka. Jadi sebagai hamba yang baik, jangan banyak bertanya atas apa yang Allah perintahkan, dan jangan banyak bertanya atas apa yang Allah larang. Sudah, hadirkan makom ubudiyah, makom penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembantu yang baik itu ketika dia mempunyai satu pimpinan atau satu atasan, ketika atasannya menyuruh kepada bawahannya, bawahannya tidak akan bilang, "Kenapa anak suruh mengerjakan ini? Kenapa anak suruh mengerjakan ini?" Kata atasan atau kata pimpinan, "Kerjakan saja. Kenapa engkau banyak bicara? Kenapa engkau banyak bertanya?" Kalau banyak bertanya, ini menandakan bahwa dia bukan hamba yang baik, dia bukan hamba yang sejati, dia bukan bawahan yang baik, dia bukan bawahan yang taat kepada aturan atasannya. Ini sebagaimana kita sering tunduk patuh kepada aturan pimpinan kita, maka selayaknya dan lebih harus kita untuk tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan banyak bertanya atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ini yang pertama para hadirin, hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian hikmah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam apa? Yaitu kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam menegakkan apa yang Allah perintahkan. Kita di sini mengerjakan sholat Id harus sabar dalam mengerjakannya. Kemudian yang kedua, sabar menahan diri dalam mencegah atau menghindari apa yang Allah larang. Ketika diri kita atau hawa nafsu kita sedang bangkit, kita sabar. Untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata ulama, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada diri kita. Ini 3 sabar yang ada dalam agama. Sabar dalam menegakkan perintah Allah, sabar menahan diri dari bermaksiat kepadanya, dan sabar ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bala, musibah dan ujian kepada diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada siapa? As-sabirin. Mereka orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar dalam apa? Allazina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang seperti ini, yang tatkala tertimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merasakan bahwasanya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan diberikan ampunan oleh Allah wa rahmatun, dan akan dialirkan kepada mereka rahmah kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Tuhannya. Jadi sabar itu yang pertama kata ulama kunci kesuksesan, dan yang kedua sabar merupakan kunci kita melewati ujian yang Allah berikan. Itu merupakan sabar. Sampai-sampai Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran itu daripada keimanan, itu seperti kepala daripada jasad kita. Maksudnya apa? Wala imana liman la sabralah. Seseorang yang tidak punya kesabaran itu tidak punya keimanan dalam hatinya. Sebagaimana orang yang tidak ada kepalanya itu tidak ada kehidupan dalam dirinya. Orang kalau tidak ada tangannya mungkin hidup. Orang tidak ada kakinya mungkin hidup. Tapi kalau orang sudah tidak ada kepalanya, dia tidak mungkin hidup. Sabar ini merupakan kepala dalam jasad. Ketika seseorang tidak memiliki sabar dalam hatinya, maka tidak ada keimanan yang kokoh, yang teguh dalam dirinya. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ma'utiya ahadun atau an khairan minas sabri. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan lebih baik bagi seorang hamba daripada kesabaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita di setiap kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi." Kami akan uji kalian wahai manusia, bisyai'in dengan satu perkara, minal khaufi daripada rasa takut, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfas, dan juga kehilangan daripada orang-orang yang dicintai. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kalian diuji, tapi ingat, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujianku. Jadi sabar adalah kunci daripada semua sulitnya kehidupan kita. Allah akan mudahkan setiap ujian yang diberikannya, setiap permasalahan daripada kehidupan kita. Kuncinya apa? Kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan. Dengan apa? Bisabri kata Allah, dengan kesabaran. Wassalah, dan dirikanlah salat. Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama mereka yang sabar. Bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu para hadirin hadirat rahimakumullah, ini daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, jadikan kita sebagai hamba sejati untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, sabar, hadirkan sabar dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita lebih berkah, menjadikan hidup kita lebih lagi untuk taat dan beribadah kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha la'allakum tuflihun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala ani sahabati rasulillahi ajmain amin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma farijal ham kashifal gham mujiba da'watil muttarin rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.